Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Baitur Rahmi Islamic Center BSD Tangsel. Ini masjid Masya Allah sangat besar dan megah sekali ya. Masya Allah. Nah, kita akan bahas pemirsa tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan adab dan juga etika. Di sesi tanya jawab ini kami sudah persiapkan ada 2 jamaah, ukhti atau akhwat dan juga ikhwan. Kami persilakan terlebih dahulu ukhti Nadia. Boleh berdiri silakan, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Riza Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ajeng Sabrina. Izin bertanya ya Ustadz, sebagai seorang alumni pondok pesantren, apa yang dapat memotivasi saya untuk tetap istiqomah dalam menjaga adab dan akhlak di luar pondok agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan? Selain itu, adakah cara terbaik untuk menghindari godaan yang sering membuat iman saya menjadi lemah? Terima kasih ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Riza. Ukhti Nadia. Ukhti Nadia Ustaz. Alumni pesantren loh, Masya Allah. Prinsip kita harus paham. Kalau Rasulullah pernah mengabarkan kepada kita. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4259. Ani bin Umar annahu qal, dari Ibnu Umar, ja'a rajulun minal ansar. Datanglah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Fasalama ala Nabi, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling utama? Siapakah mukmin yang paling utama? Ayyul mu'minina afdal? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling utama di hadapan Allah, orang yang paling utama di hadapan Sang Khalik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, I think this is the motivation. Ini adalah motivasi yang harganya jangan ditanya lagi, nggak ada saingannya bestie. Ya enggak? Keutamaan seseorang di hadapan Allah ternyata yang menentukan adalah akhlak yang baik. Kenapa akhlak yang baik? Akhlak adalah hasil dari keimanan dan ketaatan serta ibadah yang benar. Seseorang yang imannya benar, seseorang yang ketaatannya benar, seseorang yang ibadahnya diterima, pasti akan berpengaruh kepada attitude, yakni akhlak. Contoh surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi salat yang seperti apa? Salat yang diterima. Tetapi ada juga salat tapi ngomongin orang. Ada. Ada. Yang mana orangnya? Udah gak datang ya? Salat tapi ngomongin orang. Ada. Ini salat tapi fawailul lil musallin. Salatnya celaka alias tidak diterima. Artinya apa? Sholat kok nggak ngaruh sama akhlak. Yang namanya sholat akhlaknya harus baik dong, iya nggak? Yang namanya sholat nggak mungkin ngomongin orang, iya nggak? Kalau sholat masih ngomongin orang berarti ibadah Anda tidak diterima. Dan sempurnanya Anda tidak sempurna di hadapan Allah karena keimanannya tidak baik. Nah, ini motivasi buat ukhti Nadia. Kalau ternyata akankah dirimu menjadi orang yang paling utama di hadapan Allah? Kalau memang mau, milikilah akhlak yang baik. And the second question. Pertanyaan yang kedua tadi, ada tips enggak sih biar imanku senantiasa tidak tergoda? Cie. Ya namanya iman yazid wa yankus, ya enggak? Naik turun. Yang pertama, kenali siapa teman dudukmu dan lingkungan pergaulanmu. Nabi berkata, al-mar'a ala dini khalili falyamdur ahdukum may khalil. Seorang wanita agamanya bergantung kepada agama temannya. Lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau Anda memiliki teman yang baik, akhlaknya baik, pasti juga Anda akan baik. Karena apa? Dimensi manusia cuma ada 2. Dipengaruhi atau mempengaruhi. Ya tidak? Mencontoh atau dicontoh. Silakan pilih. Anda menjadi orang yang mencontoh atau menjadi orang yang dicontoh. Tetapi lihatlah, mencontoh yang dicontohnya harus baik.
Maka tips ini akan membuat Nadia tetap stabil, survival, tetap bisa hidup di tengah hiruk pikuk dan akhir zaman. Artinya lihat teman duduk, lihat teman bergaul. Yang kedua, ini situasi akhir zaman. Ya enggak? Fitnah gampang di mana-mana, betul? Setiap melangkah satu langkah dari rumah, Anda sudah akan menemukan fitnah. Ini zaman penuh fitnah. Zaman yang luar biasa. Maka sebagai seseorang yang taat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Bagaimana caranya? Kuatkan ibadahmu. Karena ibadah adalah tonggak yang akan membawa kita pada kebaikan. Baik. Ya. Sudah Baik, dikode. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Nah sebelum saya ke penanya berikutnya, tapi ini memang menjadi fenomena yang umum dirasakan oleh para anak-anak atau teman-teman di pesantren ya. Biasanya memang selama dia di pesantren, dia bergaul dengan suasana yang sangat kondusif sekali. Tapi ketika keluar mungkin ada istilah burung lepas dari sangkar. Ini seperti apa ketika harus teman-teman pesantren setelah keluar dari pesantren akhirnya terpengaruh dan akhirnya akhlak dan etikanya sudah berubah nih, Yai. Jadi begini, tandanya seorang santri itu menjadi santri justru bukan di pesantren. Ketika dia keluar dari pesantren, mampukah dia mempertahankan hal-hal yang baik yang ada di pondok? Kalau mereka jadi benar di tempat yang benar, nggak usah kaget. Ya. Tapi bagaimana kita bisa jadi benar di tempat yang bebas, di tempat yang luas. Contoh sekarang gini, kayak ikan hidup di tengah lautan. Air laut asin gak Bu? Asin, tapi ikannya asin gak? Ikannya gak asin. Melatu ikan mau asin harus dikasih garam. Kalau pesantren barangkali suka baca. Idil fatahas ba'tiqadi rupi wa kullu malam ya'takid lam yartafi. Harus punya prinsip. Prinsip apa yang menjadi pegangan itu menjadi aturan syariat itu yang kita pegang teguh. Gak bisa tawar menawar. Gak bisa kita robah. Dan itu adalah garis lurus yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ibarat kita bernegara, ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45. Itu yang jadi pegangan kita. Boleh saja kita hidup di alam manapun. Selagi dia menjadi warga Indonesia, selagi dia mengamalkan Pancasila dan berperilaku dengan sesuai Undang-Undang Dasar 45, maka dia adalah warga negara Indonesia. Masya Allah. Nah berikutnya Pak Dadang untuk bisa mengajukan pertanyaan. Oh ini Pak Dadang, silakan Pak Dadang boleh berdiri. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ki Haji Sumarno Syafi'i. Ya sudah nyala Pak Dadang, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah ma ba'du, yang kami muliakan Al-Mukarram Pak Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Al-Mukarram Ustadz Riza Muhammad. Pada kesempatan hari ini ada satu hal yang ingin dipertanyakan dan saya ingin mengutip satu ceramah dari Pak Ustadz terkait hidup dan kehidupan itu ada 3 dimensi. Satu dimensinya adalah masalah akhlak Pak Ustadz. Dewasa ini atau beberapa hari yang lalu kita sudah sama tahu dan bukan rahasia umum lagi terkait adanya norma kaidah atau adab seseorang dan ini mengemuka. Dan kita sudah sama tahu, ternyata orang yang dipandang sebagai salah satu dan mempunyai ilmu ternyata adabnya bertolak belakang dengan keyakinan yang mereka miliki. Sebagian orang menganggap bahwa dia adalah orang yang mempunyai ilmu agama Islam yang dipandang mumpuni. Namun dengan kenyataan yang kita saksikan dan kita lihat bersama ternyata tidak relevansi dengan kondisi yang mereka yang dia miliki. Langsung ke pertanyaan Pak Dadang. Mohon pencerahan lebih lengkap Pak Ustadz Riza atau Pak Kiai terkait dengan masalah adab yang digaungkan bahwa
sebagai agama Islam, sebagai kita orang pemeluk agama Islam, tentu adab adalah nomor 1. Ya. Mohon pencerahannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yai Sumarno. Saya duduk aja deh. Ya, boleh. Boleh ya. Ini bagian adab juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bebas-bebas saja. Khudari Bik pernah berkata, innamal umamul akhlaku mabakiyat wa in humu dhahabat akhlakuhum dhahabu. Sesungguhnya identitas satu kaum, satu umat itu adalah tergantung bagaimana etikanya. Etika apa sih? Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah sumber dasar pegangan moral hidup manusia yang diatur di dalam tatanan agama. Maka agama mengatur bagaimana cara hidup manusia yang baik. Cuma Islam yang memiliki aturan cara hidup yang baik. Mulai kita melek mata sampai kita menjamkan mata, semuanya diatur sama Islam. Sampai masuk kamar mandi kita disuruh baca doa. Coba cari maaf agama mana yang mengajarkan orang masuk kamar mandi baca doa. Cuma ada di dalam Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Cuma hanya sayangannya kita jadi umat Islam yang tidak pernah mau mengkaji, apalagi mau mengamalkan itu. Ya mudah-mudahan insya Allah semuanya akan jadi pelajaran positif dengan peristiwa yang datang di tengah-tengah kita. Jangan kita lihat yang negatifnya, mari kita ambil yang positifnya. Inna wa ala yanzuru ila asamikum wa ala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melihat tentang perilaku, tentang pakaian seseorang, model seseorang, pangkat seseorang, jabatan seseorang, kepintaran seseorang. Itu yang di kandang KPK itu bukan orang-orang bodoh, orang pintar semua. Itu yang ada di dalam sel, yang ada di dalam penjara itu bukan orang-orang rendahan. Tapi mayoritas adalah orang-orang mana? Orang-orang mereka yang punya jabatan. Ternyata jabatan tidak melahirkan orang itu jadi baik. Yang melahirkan orang itu jadi baik dari mana? Perilaku dan akhlaknya. Tadi kan udah saya sampaikan, di antara para nabi dan rasul, cuma baginda rasul yang tidak memiliki dikatakan kemampuan akademis yang tinggi. Hidup yang penuh dengan kesederhanaan. Bayangkan Nabi Allah Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah kalangan kerajaan yang serba mewah. Tapi apakah Nabi Musa bisa berhasil sebagaimana berhasilnya junjungan alam? Justru baginda Rasul Kanjeng Nabi kita berhasil karena dia bergaul menjadi orang susah. Maka dia tahu bagaimana keadaan orang susah dan bisa beradaptasi dengan orang susah. Yang repotnya kan orang gak pernah bergaul jadi orang susah malah nyusahin. Yang lebih pusing lagi, orang susah enggak pernah ngerti susah. Ini yang dibilang kue cincin ganda sturi udah miskin gak tahu diri. Tuh. Mestinya kita bersyukur, maaf. Peristiwa yang terjadi akhir belakang kemarin ini, itu sesungguhnya adalah oknum. Oknum, bukan saya bilang oknum. Seorang dai sudah diajarkan dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ada 3. 1 bil hikmah dengan ilmu. Wal mau'idatil hasanah. Sampaikan dengan nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadiluhum billati ya ahsan. Dan gauli mereka dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Jangan sekarang kita, mentang-mentang kita udah jadi ustadz di atas mimbar, lantas bebas berbicara. Justru tidak. Saya ada di sini, Ustadz Reja ada di sini. Kemudian MC kita pun ada sini, dibatasi dengan etika. Sekian banyak orang yang menonton saya, menonton kita. Orang akan melihat bagaimana sikap saya, bagaimana sikap MC, bagaimana sikap Ustadz Reja. Yang orang lihat bukan ilmunya dulu, yang orang lihat adalah sikapnya. Yang orang tahu dan orang dengar, orang rasakan. Bukan ilmunya dulu, yang dirasakan adalah perkataannya dulu. Ibu belum menyajikan masakan kepada suami, tapi senyum ibu sudah ibu ungkapkan di hadapan suami. Masya Allah, walaupun ikan asin insya Allah terasa bagaikan stik
Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Ustaz Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kalau tadi mengatakan bahwa dibatasi etika, ini juga dibatasi durasi ya. Nah, kita akan teruskan lebih dalam lagi pembahasan yang sangat menarik ini tentunya di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.